Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6 yang berkata demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 23 menjadi mazmur yang banyak menjadi hafalan anak-anak Tuhan yang menceritakan mengenai penggembalaan Tuhan. Dalam perjalanan penggembalaan, ada kalanya Tuhan membawa kepada rumput yang hijau, tetapi juga melewati lembah yang kelam. Tetapi di sanalah Tuhan tetap menyertai untuk melewati bahkan menyediakan kemenangan. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bagi Daud, lembah kekelaman merupakan pintu gerbang menuju kemuliaan yang Allah El-Rohi janjikan. Salah satu pengalaman lembah kelam yang Daud alami ialah Siklak. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dalam 1 Samuel pasal 30, di sana Daud dan 600 orang tentaranya pulang ke Siklak dalam keadaan lelah. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berharap bertemu keluarga, tetapi perkemahan di Siklak sudah habis dibakar oleh orang-orang Amalek. Istri dan anak-anak mereka ditawan oleh bangsa Amalek. Hal itu membawa kepada keadaan luka batin dan kesedihan. Daud dan tentaranya mengalami luka batin yang mendalam. Dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 4, di sana dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Siapakah Daud? Daud adalah seorang yang dekat dan hidup berkenan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan Daud melewati lembah kekelaman, yaitu pengalaman yang pahit. Ada beberapa pesan yang kita bisa pelajari dari pengalaman Daud di Siklak. Yang pertama,
Setiap pengikut Yesus, siapapun dia, bukanlah manusia yang bebas dari ujian atau pengalaman pahit. Siapapun kita tidak kebal terhadap masalah. Namun hal yang terpenting adalah bersama dengan siapa kita menghadapinya. Karena itulah yang menentukan bagaimana kita mencapai kemenangan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka yang lahir adalah kebanggaan dan kesombongan. Namun ketika kita menang bersama dengan Tuhan, maka yang lahir ialah kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, hati-hati. Dalam situasi yang sulit, manusia cenderung mencari kambing hitam. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 mengatakan, "Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan." Saat Daud alami duka yang dalam, anak buah Daud bukannya menguatkan Daud, tetapi mempersalahkan Daud. Sikap yang seringkali muncul adalah saling menyalahkan. Ketika masalah dan kesulitan melanda, yang terjadi mereka saling menyalahkan. Lebih baik gunakan energi kita untuk mencari solusi dibandingkan menghabiskan tenaga untuk saling menyalahkan dan yang pastinya akan menimbulkan masalah yang lainnya. Yang ketiga, saat badai menerpa, larilah kepada Allah. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 bagian B mengatakan, "Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Ketika Daud alami kesulitan, Daud menyandarkan hidupnya kepada Allah. Inilah pesan Siklak ketiga dalam menghadapi badai kehidupan. Datanglah kepada Allah yang adalah gembala kita yang baik. Mengapa kita bersandar kepada Allah? Karena satu-satunya yang bisa memulihkan kita hanyalah Allah. Hanya Allah saja yang bisa mengubah ratapan menjadi tarian. Daud berhasil kalahkan Amalek dan mendapat kembali keluarga dan hartanya, beserta bonusnya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." El Rohi, Dia adalah gembala yang baik yang akan selalu menuntun kita kepada kemenangan dan kemuliaan, bahkan melewati setiap tantangan dan lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran yang begitu berharga dari pengalaman Daud di Siklak ialah bahwa lembah kekelaman bukanlah akhir dari perjalanan iman kita, melainkan sebuah proses yang dipakai Tuhan untuk membawa kita pada pemulihan, penguatan dan kemenangan yang lebih besar. Ketika Daud dan seluruh pasukannya menangis sampai tidak kuat lagi menangis, itu menunjukkan betapa manusiawi mereka, betapa hati mereka diliputi keputusasaan, dan betapa rapuhnya mereka sebagai pribadi. Tetapi justru dalam titik terendah itulah, Daud memilih jalan yang berbeda dibandingkan tentaranya. Tentaranya sibuk menyalahkan, mencari kambing hitam, bahkan mengarahkan kemarahan kepada pemimpin mereka. Namun Daud menundukkan hati, mencari kekuatan di hadapan Allah, dan menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Inilah prinsip yang luar biasa. Kita tidak bisa mengendalikan badai yang datang dalam hidup kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana sikap hati kita di hadapan badai itu. Banyak orang memilih untuk bersungut-sungut, menyalahkan, atau melampiaskan sakit hatinya kepada orang lain. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan memilih untuk datang kepada Allah, sebab hanya Dia sumber kekuatan yang sejati. Lembah kekelaman adalah tempat di mana Tuhan melatih kita untuk berlutut lebih dalam, berdoa lebih sungguh, dan percaya lebih penuh. Ketika kita menyerahkan pergumulan kita kepada Allah,
maka kita sedang membuka pintu bagi Dia untuk menyatakan kuasa-Nya. Siklak tidak lagi menjadi simbol keputusasaan, tetapi berubah menjadi tempat di mana mujizat Allah dinyatakan. Tempat di mana ratapan diubah menjadi tarian sukacita, dan tempat di mana janji kemenangan Tuhan dipulihkan kembali. Lebih daripada itu, pengalaman Siklak menunjukkan bahwa setiap krisis dalam hidup orang percaya menyimpan potensi untuk menjadi titik balik rohani. Daud yang semula berada di ambang kehancuran justru bangkit dengan iman yang semakin teguh, dan akhirnya Allah memberikan kepadanya kemenangan besar atas musuh. Demikian pula dalam kehidupan kita. Tuhan seringkali mengizinkan lembah kekelaman bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengajarkan bahwa Dialah satu-satunya sumber pengharapan yang kokoh. Kita bisa kehilangan harta, pekerjaan, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya, karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan dengan sempurna. Kisah Daud mengajarkan kita bahwa badai hidup bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan tanda bahwa Tuhan sedang memimpin kita ke musim yang baru, di mana iman kita diperkuat dan kesaksian kita dipersiapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, setiap kali kita menghadapi situasi siklak dalam hidup kita, entah itu sakit penyakit, kegagalan, kehilangan, atau pengkhianatan, janganlah kita larut dalam kesedihan yang tanpa arah, tetapi mari kita meneladani Daud yang berlari kepada Allah, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Sang Gembala yang baik. El-Rohi, Gembala kita, tidak pernah membawa kita ke lembah kekelaman untuk membiarkan kita binasa, melainkan untuk membuktikan bahwa kasih dan penyertaan-Nya lebih besar daripada segala penderitaan yang kita alami. Pada akhirnya, kita akan berkata seperti Daud, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan tetap bersama kami, karena Engkau adalah El-Rohi, Gembala agung kami. Engkau adalah Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-domba-Mu, bahkan ketika kami berada di titik terendah dalam hidup kami. Seperti Daud yang menguatkan dirinya di dalam Engkau di tengah siklak, ajarlah kami untuk tidak bersandar kepada kekuatan kami sendiri, tetapi hanya kepada-Mu. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan iman yang rapuh, dan ubahkan ratapan kami menjadi tarian sukacita. Kami percaya Engkaulah yang menuntun kami kepada kemenangan dan kemuliaan, hingga akhirnya kami boleh tinggal bersama-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan hati kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.